Halo boys, selamat datang kembali di AI News. Tanpa banyak basa-basi kita akan mulai ya. Soalnya aku ada kesibukan, jadi kita akan edit seadanya. Pokoknya tampil dan selesai. Langsung aja kita akan mulai teman-teman. Oke, yang pertama ada info mengenai Battlefield 6, dimana ini adalah tembak-tembakan game yang saingannya COD biasanya ya, yang katanya tidak akan menyediakan kostum-kostum khusus ya. Kan biasanya kalau ada kayak game online selalu ada skin, ada apa gitu. Nah, katanya sih dia bakal tidak seperti itu. Tetapi ini kan EA ya, jadi kita nggak bisa ambil hal ini menjadi suatu yang kita bisa pegang. Sebab EA kadang-kadang ya selalu EA gitu. Ngomongnya apa, nanti bagaimana kan gitu ya. Apalagi mengenai loot box dan kawan-kawan. Jadi gimana? Masih percaya EA atau tidak teman-teman? Yang kedua adalah mengenai Sony menuntut Tencent ya. Jadi ada game yang seperti gamenya Aloy ya, seperti dia IP-nya Horizon Zero Dawn atau Forbidden West, tampilannya plek-ketiplek sama, tokoh utamanya ya banyak kesamaan, kemudian ada juga musuhnya sama, temanya sama, semua sama, jadi kayak plagiat 1:1 gitu. Cuman memang kayak ini buat mobile kan Tencent ya. Nah ini bagaimana nanti Tencent menghadapi tuntutan Sony, I don't know. Semoga aja kita bisa tahu kedepannya ya teman-teman. Yang selanjutnya ada mengenai info yaitu Suikoden Mobile ya, yang sangat kelihatan meyakinkan ya, dimana kalau kita lihat ada live-nya yang dia membagikan adanya kemungkinan battle-nya begini dan nanti gacanya mungkin begini gitu ya. Jadi setelah kita lihat atau tonton emang ada beda. Misal ada musuh-musuh biasa di Suikoden 2, ternyata di game ini akan dijadiin semacam mungkin unit biasa, mungkin bintang 3, bintang 4, atau mungkin bisa jadi yang digacha juga. Jadi nggak tahu, intinya musuh-musuh biasa akan bisa main ke dalam tim kita teman-teman ya, dengan anggotanya timnya satu partinya 6. Kemudian ada mengenai itu kayak kuda-kudaan battle. Kalau kalian pemain Suikoden mulai Suikoden 1 hingga Suikoden 5 itu akan selalu ada yang namanya naval battle ya, dimana paling gampang itu kuda-kudaan battle aja gitu. Nah ini nggak tahu nih emang akan masuk ke dalam story modenya atau memang ada semacam event atau mode khusus ya. Jadi nggak tahu, tapi intinya sih kayaknya kita bisa pakai unit-unit yang kita gacha masuk ke situ. Contoh ketuanya si A gitu, habis itu mungkin anggota kosongnya ada 2 sampai 3 tiap batalion, dan nanti mungkin dugaanku adalah yang kosong-kosong itu bisa kita pakai yang mungkin bintang 3, bintang 4, atau bintang 5 yang kita gacha gitu teman-teman. Jadi gimana guys, kalian excited nggak sama Suikoden Mobile? Aku cukup excited dan pastinya aku akan main teman-teman ya. Next ada mengenai game Indonesia yang penuh dengan potensi, yaitu adalah Whisper Mountain Outbreak ya. Ini aku sudah main sama teman-temanku, cukup menyenangkan, cuman mungkin ada sedikit hal yang butuh dibenahin ya. Utamanya adalah pengacakannya butuh lebih banyak diacak, jadi tidak bisa untuk begitu-begitu aja. Dan keduanya jangan di-endingkan dengan sebuah endless mode ya, yang kita bertahan selama mungkin wave-nya gitu, kayak sia-sia gitu kita completein mengenai stage ini stage itu, tapi ujung-ujungnya diminta untuk bertahan selama-lama mungkin. Dan aku nggak tahu apakah itu bisa diselesaikan. Aku coba untuk bertahan mungkin 10 atau 11 wave, kemudian ya udah aku coba matiin aja dan langsung gagal. Jadi I don't know ya, apakah mesti bertahan ke total 20 wave atau 30 wave, nggak tahu gitu teman-teman. Dan memang potensi-potensi ini bisa kita gali lagi gitu ya. Dan semoga aja game ini akan semakin maju dan semakin baik ya, dengan penambahan item, penambahan senjata-senjata, dan juga wheel atau semacam shortcut ya, untuk kita memudahkan menekan atau mengganti wheelnya. Jadi temanku pada komen, intinya kalau kita pegang senjata apa gitu gantinya kesulitan, kita mesti ke invent, buka, equip, itu kelamaan. Sedangkan gamenya nggak bisa di pause gitu sih ya.
Jadi emang ada mode-mode yang kayak kalau kita masuk ke dalam modenya jangan selesaikan semuanya deh, ambil aja sebagian gitu ya kan. Ada kayak oh jalan A, jalan B, jalan C, jangan dipaksa untuk menyelesaikan semua, ya ambil aja dan kasih konsekuensi atas keputusan yang kita ambil gitu aja teman-teman. Ya kalian sudah coba mengenai gamenya nggak? Kalau aku udah coba sih dan bagus banget. Kemudian ada info mengenai Silent Hill F, dimana banyak yang debat ya, setuju dan menolak. Intinya kok pada bilang kalau wah ini gamenya Souls-like banget gitu ya. Ada juga elitis yang mempertahankan mengenai ya sejak dulu gameplaynya begini. Nah itu dah. Nah di sini aku emang ambil jalan tengah, intinya adalah kalau misalnya dibuat banyak action maka akan kehilangan feel menakutkannya. Kenapa? Bukannya kita takut dengan keadaan, tapi kita malah takut dengan musuh, begitu sih. Jadi apakah game ini akan menjadi full action? Iya, katanya demikian. Dan katanya akan ada multiple ending ya, banyak endingnya, yang bahkan katanya hanya bisa juga diakses oleh New Game Plus. Tetapi kata penulisnya untuk ending yang mana yang sesuai atau sesungguhnya itu tidak bisa dibatasi. Jadi tergantung pemahaman kalian, endingnya yang asli kelihatannya yang mana. Dan katanya mungkin endingnya itu tidak ada pembeda banget. Kalau yang ini good ending, ini sad ending, enggak begitu. Jadi plus minus kayaknya beda-beda tipis, atau endingnya mungkin lebih ke emang sedih semua kali ya. Jadi gimana guys, kalian nunggu Silent Hill F? Aku kayaknya sudah melupakan Silent Hill F ya. And the last info selanjutnya adalah mengenai GTA 6 yang katanya main missionnya hingga 70-an jam lebih ya. Nah itu adalah sebuah statement yang kayaknya tidak bisa dijadikan acuan ya. Pertama, gameplay pemain beda. Ada pemain yang dia itu objektif cepat, ada pemain yang dia itu lemot lambat, keliling sana keliling sini. Jadi kita nggak bisa mematok oh udah pasti minimal 70-an jam, nggak bisa. Tapi estimasinya katanya diduga itu adalah 70 jam lebih untuk main mission. Nah apakah itu bagus? Ya bagus saja. Soalnya kan GTA itu launchnya lama ya. GTA 5 aja kalau nggak salah itu 12 tahun lalu ya. Nah kalau kita menunggu GTA 7 itu bisa jadi ya kalian ada yang mati juga nungguin teman-teman. Jadi belum tentulah usia kalian bisa menunggu adanya GTA 7 juga. Jadi plus minus. Tapi lebih banyak hal positif ya. Mending dipanjangin 70 jam lebih kalau emang ini betul, ketimbang pendek mengecewakan dan penuh dengan online. Nah ini kita nggak tahu ya. Jadi ya semoga aja bagus mengenai GTA 6, dan semoga tidak dipending-pending lagi ya. Udah kelamaan nih penunggunya GTA itu, pening semua kepalanya nungguin GTA kapan nongolnya, nggak nongol-nongol asem gitu guys. Oke teman-teman, jadi begitu aja mengenai news minggu ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe. Ini aku butuh cepet-cepet ya. Ya udah gini aja. God bless you dan bye bye.